Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Navita Sari Rahmadani dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum merupakan bagian dari ciri khas manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan dengan akal, manusia dapat mengembangkan budaya dan peradabannya sehingga dapat mengarahkan makhluk lain dan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang mengangkat derajat dan martabat manusia. Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan pada awal ayat pertama kali yang turun adalah ayat tentang pendidikan. Agama Islam tidak bisa dilepaskan dengan ilmu pengetahuan, karena Islam sendiri berasal dari kata aslama yang memiliki arti tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah. Pembahasan pengertian ilmu. Kata ilmu menurut bahasa Arab berasal dari kata ilm, sedangkan untuk kata ma'rifah dari bahasa Arab seringkali hanya diterjemahkan sebagai pengetahuan. Dalam terjemahan yang menyangkut definisi kata ilm diartikan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Sedangkan kata ma'rifah sebagai pengetahuan biasa atau singkatnya pengetahuan. Dan secara istilah, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Secara istilah, ilmu memiliki arti sesuatu yang datang dari Allah atau biasa disebut husul, dan maka sesuatu atau wajah ilmu adalah jiwa pencari ilmu. Ilmu juga sebagai sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif, atau dengan kata lain diartikan sesuatu datangnya jiwa atau husul. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pembelajaran bagi siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Pengertian hadis. Dalam bahasa Arab, hadis berarti laporan, akun, atau naratif. Kata hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah al-hadis. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah sunnah Rasul yang dituliskan kembali, karena itulah hadis tentunya memiliki fungsi terhadap pemahaman Al-Quran. Penafsiran hadis tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hanya orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya yang bisa melakukannya. Pentingnya ilmu menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah wahyu yang memerintahkan kita untuk membaca, terdapat pada surat Al-Alaq 1-5. Ayat ini turun kepada Rasulullah. Ayat ini berisi perintah untuk membaca, menulis, dan juga belajar. Allah telah memberikan manusia sifat fitrah dalam dirinya untuk bisa belajar dan menggapai berbagai macam ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, hingga dapat menambah kemampuannya untuk mengembangkan amanat kehidupan di muka bumi ini. Manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu karena hal ini sebenarnya telah dijawab oleh Al-Quran itu sendiri, di mana menurut Al-Quran Allah memberinya perangkat ilmu agar mampu menggali ilmu dan mempelajarinya, karena memang ilmu harus digali, dipelajari, dan diamalkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang.
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam surat At-Taubah ayat 122. Dari ayat itu sudah dijelaskan bahwa menuntut ilmu sangatlah wajib bagi umat Islam. Karena agar sebagian di antaranya umat Islam menuntut ilmu tidak pergi jihad semuanya, agar ada orang yang pandai dan faham dalam ilmu agama dan bisa membimbing kaumnya agar tidak tersesat dalam kebodohan. Ilmu dalam Al-Quran dan Al-Hadis untuk kehidupan. Dalam kehidupan, menuntut ilmu memanglah penting untuk masa depan. Dalam ilmu juga terdapat aspek-aspek ilmu. Dalam pandangan Islam mencakup beberapa aspek, di antaranya yang pertama adalah aspek wahyu ilahi, yaitu ilmu yang datangnya melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah aspek humaniora atau manusia dan kajian-kajian yang berkaitan dengannya, ilmu yang membahas tentang segi-segi kehidupan manusia yang berhubungan dengan tempat tinggal dan waktu. Yang ketiga adalah aspek material, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari berbagai materi yang bertebaran di seluruh jagat raya, baik di udara, darat, maupun di dalam bumi seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sebagainya. Untuk kehidupan, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan kita untuk persiapan di akhirat. Berikut ini keutamaan menuntut ilmu untuk kehidupan. Yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Yang kedua, mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Yang ketiga, terhindar dari fitnah dan laknat. Yang keempat, Allah SWT tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Yang kelima, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Dan yang keenam, menjalankan kewajiban. Kesimpulannya, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah ayat tentang pendidikan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan surat Al-Alaq 1-5 yang di dalamnya berisi perintah untuk membaca. Dalam hal ini tentu sangat berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu. Terdapat pula aspek-aspek dalam pandangan Islam mencakup beberapa aspek kehidupan, termasuk aspek ilmu dalam pengertian barat sekarang, diantaranya aspek wahyu ilahi, aspek humaniora, dan aspek material. Keutamaan menuntut ilmu dalam kehidupan diantaranya dapat mengetahui kebenaran, mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan, terhindar dari fitnah dan laknat. Allah SWT tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan selain ilmu. Orang berilmu akan diangkat derajatnya dan menjalankan kewajibannya. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.